得罪了。还是你帮我涂药吧。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan series Donghua The Frozen Alchemist God, yang mana ini adalah episode yang ke-10-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Sensiang telah berhasil menyelamatkan Duan Muyi dari kejaran Xiang. Sumayu merasa Sensiang ini sangatlah bersemangat, yang tentu membuatnya merasa malu. Sumayu mencoba untuk melakukan pemeriksaan pada gadis ini, namun dia harus membuka bajunya terlebih dahulu, yang membuat Sensiang langsung membalikan badannya. Terlihat kalau tubuh Duan Muyi dipenuhi oleh banyak luka. Berkat adanya Sumayu di sini, jadi dia bisa dengan mudah mengobati luka yang telah dia terima. Terlihat juga kalau perlahan Duan Muyi agak mulai sadar. Sumayu pun meminta Sensiang untuk menggunakan energi kayunya, karena dengan begitulah dia bisa membuatnya tenang. Meskipun agak malu, tapi Sensiang mencoba untuk memberanikan dirinya. Terlihat kalau Sumayu terus menggodanya, hingga akhirnya Sensiang pun mengalirkan kekuatannya. Berkat inilah Duan Muyi bisa menjadi lebih tenang dan tidak sadarkan diri. 他是因为我们才伤成这样。得罪了。Xianlu kembali ke tempat ayah Sensiang. Karena lokasinya sudah ketahuan, jadi Shen Tianfu langsung melakukan penyerangan kepada para prajurit itu. Meskipun dirinya telah terluka sangat parah, tapi Shen Tianfu masihlah dapat mengalahkan mereka. Namun dia ini juga harus kembali menerima luka yang cukup parah. Walaupun begitu, Shen Tianfu akan kembali mencari keberadaan putranya. Xin kembali kepada Sensiang, di mana akhirnya Duan Muyi telah selesai diobati. Sumayu menjelaskan kalau gadis ini telah terkena sihir pengikat kehidupan bintang. Sekarang kultivasinya memang sudah ditekan, tapi hal itu akan sulit bagi Duan Muyi. Sensiang yang memperhatikan lukanya mendapatkan teguran dari Sumayu, karena ia mengira Sensiang telah melihat dada dari gadis itu. Sensiang mencoba menjelaskan dan juga meminta Sumayu untuk kembali, karena takutnya kehadirannya itu diketahui oleh gadis ini. Tapi Sumayu malah berpikir kalau Sensiang ingin memanfaatkan kesempatan itu. Sesaat kemudian Duan Muyi pun mulai sadarkan diri. Tapi di saat Sensiang hendak memastikan kondisinya, Duan Muyi menjadi sangat panik. Ia langsung mengacungkan pedangnya. Terlebih lagi bajunya ini sudah terlepas. Sensiang mencoba menjelaskan, tapi ia tidak bisa memberitahu kalau yang membantunya merupakan Sumayu. Jadi Sensiang harus mengakui kalau dialah yang membuka bajunya. Namun semua itu dia lakukan untuk membantunya. Bahkan Sensiang juga telah memberikannya aura spiritual. Duan Muyi memang merasakan adanya aura kayu, tapi dia masihlah belum bisa menerima bajunya yang dilepaskan. Sensiang beralasan kalau itu semua dia lakukan untuk memastikan apakah lukanya sudah tertutup atau belum. Untung saja Duan Muyi bisa percaya, tapi ia memberikan ancaman untuk memotong kedua tangannya jika Sensiang berani berbohong. Pedangnya pun telah dia tarik kembali, tapi dia itu tidak suka jika Sensiang terus menatap dirinya. Sensiang yang agak kesal memberitahu kalau ini merupakan peninggalan penutua Xinglong. Alasannya bisa menemukan tempat ini merupakan ketidaksengajaan. Duan Muyi mempersilakannya untuk membalikan tubuh, tapi Sensiang tidak ingin hingga dia pun melihat Duan Muyi yang mulai melakukan penjelajahan pada tempat ini. Duan Muyi yakin kalau Sensiang telah melihat pertarungannya dengan Xiang. Sensiang membenarkan hal itu, tapi Xiang tidaklah melihat mereka yang masuk kemari. Sepertinya ada sesuatu yang ingin Duan Muyi katakan, tapi dia cukup sulit untuk mengatakan hal tersebut. Hingga akhirnya Duan Muyi bersama Sensiang pun mencapai ujung dari tempat ini. Untuk tahu apa yang berada di dalam danau itu, mereka harus masuk lebih dalam. Jadi Duan Muyi langsung berkunjung, sedangkan Sensiang akan menyusul. Ia harus segera keluar dari tempat ini supaya bisa menemukan ayahnya. 你若说了半点假，想检查一下他消失了吗？转过来吧。
Shen Xiang dan Duan Mui terus masuk ke dalam danau itu dan melihat sesuatu. Tapi tiba-tiba saja tempat ini mulai berubah, karena mereka malah jatuh dari air tersebut dan tiba di sebuah kota. Untung saja Duan Mui menyelamatkan Shen Xiang. Mereka tidaklah pernah menduga kalau di danau ini terdapat reruntuhan kota yang sangat besar. Rasa penasaran untuk menjelajahi tempat ini langsung mereka rasakan. Tanpa berlama-lama lagi, mereka langsung memasuki sebuah kastil yang begitu besar. Perjalanan dipimpin oleh Duan Mui. Meskipun dia tidak tahu mengenai labirin ini, namun dia yakin jika terus berjalan maka mereka pasti bisa menemukan sesuatu. Shen Xiang hanya bisa terus mengikutinya saja tanpa tahu harus berbuat apa. Namun di sepanjang perjalanan itu, Duan Mui malah membawa mereka kembali ke jalan sebelumnya, yang tentu membuat gadis ini agak malu. Ia balasan kalau dia akan membuat sebuah tanda agar dia tidak membawa mereka ke jalan yang sama. Shen Xiang paham dan mereka pun kembali melakukan perjalanan. Tapi hasilnya tetap sama, mereka pun kembali lagi. Yang berarti Duan Mui telah salah jalan. Ia mulai yakin kalau rute labirin itu akan berubah setiap beberapa waktu. Bahkan ini juga mulai mengecil. Apa yang dikatakan oleh Duan Mui memang benar adanya. Mereka harus segera keluar dari tempat ini. Shen Xiang teruslah berpikir dan mencoba keluar untuk melakukan pemeriksaan kepada air di atas sana. Tapi terdapat sebuah penghalang yang menyebabkan mereka tak bisa menggunakannya. Sebenarnya Shen Xiang yang menggunakan media air untuk mencari jalan keluar dari labirin. Awalnya Duan Mui meremehkan Shen Xiang, tapi setelah mendengar ceritanya, ia pun berpikir kalau Shen Xiang cukup pintar. Duan Mui langsung saja melakukan penyerangan terhadap penghalang yang ada di danau. Serangan yang dilakukan oleh Duan Mui tidaklah sembarangan karena dua elemen langsung saja dia keluarkan. Hal itu sepertinya berjalan dengan sangat lancar. Pasalnya, perlahan-lahan namun pasti penghalang tersebut mulai retak. Hingga akhirnya ini pun pecah dan membuat air danau mulai masuk ke dalam reruntuhan itu. Shen Xiang mencoba untuk berpegangan kepada Duan Mui. Shen Xiang langsung saja memeluk Duan Mui untuk bisa bertahan. Tapi hal itu tidak bisa bertahan terlalu lama karena air yang masuk kemari telah membawa mereka masuk lebih dalam ke labirin. Shen Xiang sempat melindungi Duan Mui di mana hal itu hampir saja membahayakan nyawanya. Untung saja Shen Xiang masihlah selamat dan mereka terus berusaha untuk menstabilkan tubuh. Karena dan begitulah mereka bisa berenang dengan baik. Terlebih lagi terdapat bebatuan yang bisa saja membahayakan nyawa mereka. Pada akhirnya rencana Shen Xiang berjalan dengan sangat lancar. Mereka berdua berhasil menemukan jalan keluar dari tempat ini. Shen Xiang berusaha sekeras mungkin untuk bisa menahan labirin yang hendak tertutup. Sedangkan Duan Mui mencoba menahan air yang begitu deras. Tapi sayang sekali Duan Mui harus terluka oleh kekuatannya sendiri. Untung saja di detik-detik terakhir Shen Xiang dan cepat melakukan penyelamatan kepada Duan Mui. Dan begitulah mereka berhasil keluar dari labirin. Sebenarnya Shen Xiang sempat pingsan dan akhirnya sadarkan diri juga. Duan Mui memintanya untuk menyingkir dari tubuhnya karena dia tengah berada di atasnya. Shen Xiang sempat terdiam karena terpesona oleh kecantikan Duan Mui. Ia pun meminta maaf atas ketidaksopanannya. Tapi Duan Mui tidaklah mempermasalahkan hal itu. Perjalanan akan kembali mereka lakukan demi mencari jalan keluar. Tapi di tengah semua itu, Duan Mui dan Shen Xiang merasakan sesuatu. Di mana itu adalah teratai hijau api 9 kelopak. Sepertinya ini adalah tempat di mana warisan Kaisar Naga Hijau berada. Tapi di sini Shen Xiang mengkhawatirkan luka Duan Mui yang sepertinya kembali terbuka. Ia menenangkan Shen Xiang karena dia dapat memulihkan diri. Shen Xiang segera membalikkan badannya karena tidak ingin melihat tubuh indah dari Duan Mui. Hanya saja Duan Mui itu kesulitan untuk mengoleskan luka di punggungnya. Jadi dia meminta bantuan kepada Shen Xiang. Wah, tentu saja Shen Xiang mau karena kapan lagi kesempatan ini datang kepadanya. Dengan agak malu-malu tapi mau, Shen Xiang mulai membantunya. Tidak lupa Shen Xiang memperkenalkan namanya dan juga menanyakan siapakah nama gadis ini.
Duan Muyi pun memperkenalkan namanya, tapi dia itu merasa kesakitan setiap Shen Xiang menyentuh lukanya. Walaupun begitu, dia memintanya untuk tetap lanjut. Terdapat banyak pertanyaan di dalam diri Shen Xiang mengenai luka-luka yang diterima olehnya. Shen Xiang juga memberikan baju ganti kepadanya. Duan Muyi pun melepaskan semua pakaiannya. Sayang sekali, Shen Xiang itu tak bisa melihat hal tersebut. Hingga akhirnya Duan Muyi pun telah selesai dan meminta Shen Xiang untuk membalikan badannya. Melihat kecantikan dari Duan Muyi kembali membuat Shen Xiang terdiam. Ia bahkan sempat salah tingkah dan mencoba fokus terhadap harta di depan sana. 还是你帮我涂药吧。 Tapi tanpa mereka ketahui, ternyata harta ini dijaga oleh seorang penghuni. Di saat Shen Xiang dan Duan Muyi hendak melakukan pergerakan, sosok monster naga muncul dan langsung melakukan penyerangan kepada mereka. Untungnya Duan Muyi bisa bergerak dengan cepat untuk bisa melindungi diri mereka. Ini merupakan piton naga. Kemungkinan makhluk itu telah ditahan oleh Kaisar Naga Hijau. Dan di saat mereka memasuki labirin, membuat segel tersebut terhancur. Dan di saat mereka memasuki labirin, membuat segel itu terbuka. Jadi karena itulah piton naga berhasil terbebas. Duan Muyi memintanya untuk menjauh karena bagaimanapun piton naga bukanlah tandingannya. Meskipun begitu, Shen Xiang tidak niatan untuk pergi. Karena di saat Duan Muyi tertekan, Shen Xiang bergegas memberikan perlindungan kepadanya. Di sini Shen Xiang mengalami sebuah penglihatan, tapi dia itu masihlah belum tahu apakah itu. Sedangkan Duan Muyi memberikan bantuan agar bisa membuat piton naga termundur. Sepertinya untuk sekarang mereka masihlah selamat. Mungkin hingga minggu depan, pasalnya episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.